Para pedagang pun yang mulai marah, mereka mulai berteriak-teriak, kembalikan uang kami. Kami membayar mahal untuk oplosan, please atulah, jangan begini cara mainnya. Lalu si pedagang yang penipu pun berkata dalam hatinya, bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan dia orang yang tidak berguna. Dan bagaimana dia tahu bahwa minuman immortal itu palsu? Apa dia menjadi seorang gourmet? Jika bukan karena orang ini, Tuanku, ada apa ini sebenarnya? Dua orang itu bertanya pada si Tuanku. Beraninya kau menanyakan hal itu? Nyahlah, kalian berdua pergi dari sini, kata si Tuanmu. Jangan sampai aku melihat kalian lagi. Tai, Tuanmu, apa kau sudah gila? Tuan Sang, sebaiknya kita pergi saja dari sini. Sementara itu, sepertinya kita tidak perlu membayar tagihan. Ayo pergi. Tidak kusangka perpustakaan Heavenly mempunyai fungsi seperti ini. Asalkan aku mencoba sesuatu, hidangan kekurangannya akan terlihat. Ini sangat keren. Tunggu Zhang, tunggu sebentar. By the way, terima kasih untuk hari ini, kata si guru biru. Tidak apa-apa, santai. Anda menyelesaikan masalah makanan ini hingga tidak dapat dianggap sebagai traktiranku. Aku mentraktirmu lagi lain kali. Tidak usah, lebih baik aku masih menghargai hidupku. Saat bersamamu aku selalu dalam masalah, kata si Zhang. Makan dengan wanita cantik mungkin menyenangkan, tapi aku harus memikirkan cara untuk menghadapi para penggemarmu itu. Aku tidak punya waktu untuk itu. Kenapa? Aku merasa seolah-olah memohon, kata si guru biru. Padanya mengajaknya makan. Baiklah, jika tidak ada yang lain, gue cabut ya, bye. Buru-buru akan pergi si Zhang, namun lagi-lagi diinterupsi. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri, Zhang. Sang Bin, apa yang kau mau lakukan? Nona Sen, tolong minggirlah, ini adalah dendam pribadi antara aku dan Zhang Xuan. Zhang Xuan, jika kau laki-laki berhenti bersembunyi di belakang wanita dan bertarunglah denganku, kata si Zhang Bin. Memangnya kenapa jika aku bersembunyi di belakang wanita? Ini bagian dari kemampuanku. Jika kau mampu juga, kau cari juga sana wanita cantik. Hahaha, dia pun merasa tertusuk. Dia bereaksi seperti orang yang tidak normal. Nona Sen, aku serahkan mereka berdua padamu. Aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Begitu saja, kata si Nona Sen. Sebagai penjelajah waktu, aku sudah pernah melihat semuanya. Apa aku juga malu? Aku tidak mau repot-repot menangani masalah yang dapat diselesaikan orang lain. Bye. Sang Xuan, berhenti. Aku bersumpah aku akan membunuhmu hari ini. Sky Sorting Lion. Tiba-tiba entah dari mana muncul dari antah berantah tujuh juga ada singa aja. Entah itu jurusnya atau bagaimana. Bunuh dia, asalkan kau melakukannya. Aku akan membawakan makanan lezat setiap hari. Aku akan berimu pil penenang poin yang juga diberikan oleh kakekku. Sang Bin, apa kau sudah gila? Membunuh rekan di akademi itu kejahatan yang besar. Sang Xuan lah yang ingin membunuhku terlebih dahulu. Sky Hattering Lion hanya ingin melindungiku. Hahaha. Ini pembelaan diri, tidak akan ada yang protes, bukan? Baiklah, Lion, cepat, apalagi yang kau tunggu? Bunuh dia. Lalu tiba-tiba saja si Lion itu pun menyerang Zhang Xuan. Wow, semua ini salahku. Sambil terduduk si guru biru itu pun berkata, tidak ada gerakan. Zhang Xuan apa sudah mati? Zhang Xuan pun diterkam oleh si Lion. Zhang Xuan, apa yang terjadi? Tidak semuanya berjalan sesuai rencana. Kenapa kau panik? Tidak, bukan itu Tuan Sang. Lihat itu. Itulah yang terjadi. Palingan dia juga udah mati. Namun dia pun terkejut. Apa? Terlihat Zhang Xuan malah sedang mengelus-ngelus si Lion seperti kucing peliharaannya sendiri. Sky Hattering Lion adalah bis peliharaan kakekku. Dia sangat tinggi hati, sentuhan kecil pun bisa menimbulkan kemarahan. Dia sekarang menjadi anak anjing seperti Zhang Xuan. Sky Hattering Lion, apa yang kau lakukan? Dasar kucing bangsat. Apa yang kau lakukan? Cepat bunuh dia. Kau bunuh dia. Jika kau melakukannya, aku akan belikanmu apapun. Kau ingin makan sekarang? Ayolah cepat. Berisik sekali. Diamkan dia, kata Zhang Xuan. Lalu si Lion pun malah berbalik kepada tuannya. Kau mau apa? Dan wow, dia malah ditinju oleh si Lionnya sendiri dan langsung membentur tembok. Tuan Sang, apa kau baik-baik saja? Apa kau terluka? Lumayan, bagus sekali kucing. Bagaimana kau melakukannya? Apanya yang melakukannya? Aku melakukannya dengan begitu saja. Mungkin karena aku ganteng kali ya. Hahaha. Sky Hattering Lion adalah savage beast. Untuk waktu istilah yang tampan seharusnya hanya berlaku untuk sejenisnya, bukan? Selain itu, mengenai tampan, Sang Bin jauh lebih
Sang Bin lebih jauh tampan darimu. Haha, oke, baiklah. Hentikan omong kosongmu. Aku akan pergi, selamat tinggal Sky Hat Ring Lion. Kau juga harus kembali. Aku tidak menyangka perpustakaan Heavenly mendapat mengintip kelemahan dari bis buas seperti dia. Semuanya terkendali. Hei, tunggu, kau belum menjelaskan cara menjinakkan dia. Sen Biru, kenapa kau masih ingin berumur panjang? Aku ingin masih berumur panjang. Aku tidak bisa hidup sampai hari berikutnya jika aku biarkan kau pergi bersamaku. Sen Biru, beraninya kau memanggilku dengan kasar. Oke, ini salahku. Biarkan aku pergi, ayolah, gue mohon. Si Sen Biru pun malah tertawa. Hehehe. Baiklah, kau bisa pergi. Aku akan mencarimu besok. Kenapa juga harus dicari besok? Ngapain? Urusannya apa? Urusannya sama lo, Guru Biru? Sementara itu, di sebuah kedai kastil atau apapun ini, ternyata si Wucho, beraninya kau mengubah makanan secara diam-diam untuk mendapat keuntungan. Dasar brengsek. Tuan Hong, tolong ampuni aku ingin dimaafkan, tapi orang itu sangat kurang ajar. Dia mengungkap semuanya di depan umum, merusak reputasi Hong Tian House kita. Dia jelas mengabaikan Anda. Aku beri waktu 5 hari untuk menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh. Setelah itu aku akan pertimbangkan dia untuk melanjutkan masalah korupsimu. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk lolos dengan ini. Selain itu, siapa nama orang itu? Beraninya dia membuat masalah di depan umum, merusak reputasi Hong Tian House. Aku ingin melihat siapa dia. Dia adalah Zhang Xuan, peringkat terakhir dalam kualifikasi guru. Zhang Xuan, orang tidak berguna itu, berani menginjak-injak martabat Hong Tian House. Dasar brengsek. Sementara itu Zhang Xuan pun yang ada di rumah. Lupakan, tidak ada gunanya memikirkan itu. Sebaiknya aku pikirkan cara bagaimana untuk melembus level 6. Aku opening. Tapi seorang guru tidak tidak memiliki kualifikasi untuk menelusuri level teknik level 6, bukan? Mengingatnya dengan benar, ada banyak perdagangan di kota Tangshuan, tapi teknik juga pasti ada diperdagangkan di sana. Aku akan menyelesaikan beberapa masalah jika aku dapat membeli beberapa buku teknik tentang tahap level 6. Baiklah, aku akan ke sana. Dia pun pergi ke pasar. Pemilik tubuhku sebelumnya hanyalah seorang guru biasa dengan gaji rendah dan diperlakukan dengan buruk, jadi wajar saja tiada ada yang datang ke sini sebelumnya. Aku tidak ingat berbagai barang yang dijual di sini. Aku tidak bisa mengenalinya mereka. Biar aku melihat apa perpustakaan Heavenly bisa mengenalinya atau tidak. Tuan, apa yang Anda cari ya? Aku memiliki semuanya loh yang kau butuhkan. Anda pasti puas. Aku akan melihat-lihat. Baiklah, lonceng ini ditempa secara khusus oleh pembuat peralatan memiliki kemampuan yang luar biasa. Ini dijual hanya dengan 50 koin emas loh Tuan. Berhasil. Tiba-tiba saja Zhang pun masuk ke dalam perpustakaan. Refresh bell itu dapat menghasilkan nada yang sama berulang kali, menyebabkan seorang merasa pusing. Rupanya begitu. Jika Anda tertarik, aku bisa memberi diskon khusus itu menjadi 20 koin emas. Bagaimana? Pemalsuan equipment, Blue Cloud Workshop adalah tempat produksi barang palsu loh, kata perpustakaan. Apalagi pengrajin kelas 1 punya keahlian terburuk. Dengan perpustakaan aku tidak perlu khawatir memberi barang palsu lagi. Apa kau menjual free Gridson Grass di sini? Frigidson Grass, apa itu? Kebetulan sekali, aku senang menanyakan Anda. Aku dapat menjamin bahwa akulah satu-satunya penjual jalan di komersial Tianyu yang memilikinya. Lihatlah ini, aku punya 2 dalam 5 kotak dan 5 batang dalam kotak sekaligus. Setiap tangan seharga 100 koin emas. Apa Anda butuh berapa? Baiklah, biar ku lihat dulu, kata Zuan. Frigidson Grass tumbuh di daerah dingin. Meskipun menyukai sinar matahari dan mengandung energi spiritual, elemen hangat dan dingin berbenturan di dalamnya, menyebabkan kombinasi yin dan yang menjadikannya pilihan ideal untuk memelihara Meridian Zawia. Kenapa? Tangkai Frigidson agak layu, kata Zhang. Mungkin metode penyimpananmu? Anda pasti bercanda. Kau bergantung ini hanya untuk mencari nafkah. Bagaimana aku mungkin salah? Tangkai ini tidak dalam kondisi baik sejak awal. Sudah seperti ini aku mendapatkannya. Jika Anda menginginkannya, aku akan menjualnya dengan harga 50 koin emas. Bagaimana? Ya, ini adalah asal dari Frigidson Grass benar. Jika ramuan ini digunakan untuk mengobati efeknya, setidaknya akan naik 10 kali lipat. Jika dia menyadari bahwa ini adalah tangkai induknya, aku khawatir ini tidak akan dijual dengan harga ini. Baiklah, aku ingin tangkai ini, bungkus ini untukku, kata Zhang. Dengan tangkai ini
masalah ada apapun dapat pecahkan dengan mudah. Baiklah, ini 50 koin emas. Oke, rupanya si Zhang Quan tidak punya duit sama sekali. Aku bahkan tidak punya 10 koin emas di sakuku, apalagi 50. Apa ada yang salah tuan, kata si pedagang. Bisakah kau menjualnya hanya seharga 8 koin emas? Tuh 50 ke 8 itu, ayolah tuan, apa kau bercanda? Meskipun batang ini terlihat mengerikan, aku mempertaruhkan hidup untuk memanennya di hutan yang berbahaya loh. Aku tidak maksud menyinggung perasaanmu tuan, tapi apa kau yakin tidak akan menjualnya padaku, kata Zhang. Omong kosong macam apa? Meskipun ini tidak terlihat bagus, tapi ini masih berfungsi. Setidaknya 30-40 koin emas. Kau tahu, kau hanya memiliki 8 koin. Apa kau sedang bercanda? Pergi atau aku akan meminta penjaga untuk menangkapmu. Kau tidak perlu melakukan itu. Aku ingin membelinya. Sudah aku bilang, aku hanya tidak punya uang, tapi aku tidak ingin memberimu. Mungkin saja kau akan memberikannya padaku secara gratis nanti. Goblok, nama apa yang dia inginkan, kata si pedagang. Dia ingin membeli barang tanpa mengeluarkan uang. Nah, itu sama saja aku menyumbang padanya. Jangan mimpi, itu tidak mungkin, kata si pedagang. Tidak perlu sampai seperti itu. Jika kau tidak mempercayaiku, kau akan dapat mengeluarkannya. Maksudku, aku berikan satu pukulan. Bagaimana memberikan satu pukulan? Seniman bela diri dari level 3. Hehehe. Dasar gila, jangan cari mati. Percaya atau tidak, aku bisa menghajarmu sampai mati. Beraninya kau mengolok-ngolokku. Tenanglah, jika tebakanku tidak salah, kau berasal dari Xiangping kan? Bagaimana Tinsuan? Bagaimana dia mengetahuinya? Bagaimana dia tahu tentang aku? Bukan itu intinya. Aku juga tahu kau mengalami bahaya di hutan Tangshuan 6 bulan yang lalu. Kau digigit ular bambu dingin. Meskipun kau lolos berhasil, kau berhasil menderita kerusakan ginjal yang parah setelah itu. Kurasa kau kesulitan untuk berhubungan seks sekarang, dan kau tidak bersabar diri kan? Dia benar, aku digigit ular bambu tahun lalu. Tapi hanya gadis dari rumah bordil yang mengetahuinya. Aku tidak pernah menceritakannya pada orang lain. Bagaimana dia mengetahuinya? Apa aku salah, kata Zhang. Kalau begitu, aku akan pergi sekarang, tapi kau harus ingat bahwa kau tidak akan bisa berhubungan seks lagi loh. Tunggu kawan, tunggu. Apa kau tahu cara mengobatinya? Bisakah kau membantuku? Bisakah kau menyembuhkanku? Kau dapat memiliki apapun yang ada di toko ini selama kau membantuku, kata si pedagang. Baik. Ular bambu dingin berisi energi yin yang sangat kuat. Kau hanya harus memasuki yin ki memasuki tubuhmu. Tidak ada obat yang dapat menghilangkannya. Itu bisa membuatmu mengalami kelainan. Bahkan alkemis pun tidak bisa membantumu. Anehnya, seluruh tubuh ular itu dingin, tapi kantong empedunya panas. Yang kau perlu lakukan hanyalah memakan empedu ular bambu dingin. Begitulah cara menyembuhkanmu. Itu dapat menghilangkan semua yin ki dalam tubuhmu, dan ginjalmu akan pulih. Seksmu tidak akan masalah lagi. Benarkah? Cuman begitu saja? Harusnya ada ular bambu yang dijual di sini. Kau dapat membelinya satu. Cobalah, kebetulan aku punya sesuatu. Tunggu sebentar. Lalu dia pun mengeluar ular bambu dan membeleknya, mengambil mengambil empedunya, lalu dimakan begitu saja. Aku merasakan perbedaannya. Terima kasih telah membantuku tuan. Anda dapat memiliki semua free grid sunglass di sini. Sudah kubilang kan, kau akan memberikannya padaku secara gratis. Apa kau percaya padaku sekarang? Aku benar-benar tidak menyangka. Sementara itu orang-orang berbisik, ayo cepat, semuanya akan dimulai. Jika Master Mo yang membantuku mendapatkan kekayaan besar, aku tidak akan melewatkan kesempatan ini. Ayo cepat kita lihat dia. Lalu Zhang pun bertanya, apa yang sedang terjadi? Itu Master Mo yang dia appraiser yang berlian. Appraiser, jika aku ingat benar, dia adalah profesi khusus seperti government, tapi itu bukan hal yang mulia, karena mereka dapat mengetahui nilai harta karun yang populer di kalangan orang biasa. Mereka dianggap sebagai penolong kecurangan dari industri perjudian harta karun. Judi harta karun ini seperti judi batu di bumi, mengandalkannya untuk menghasilkan banyak uang. Benar, aku hampir lupa itu. Perpustakaan Heavenly pasti dapat mengetahui sifat benda selama aku menyentuhnya. Bagi yang lain, perjudian adalah masalah keberuntungan, tapi itu sama sekali berbeda bagiku. Hahaha. Sambil membayangkan kekayaan, Sang pun berkata, baiklah, tolong simpan itu untukku. Aku akan mengambilnya nanti. Oke, tidak masalah tuan. Aku harus mencobanya, kata Sang. Master, tolong bantu aku, lihatlah ini. Master, tolong tunjukkanlah. Aku akan bayarnya berapapun padamu. Aku akan membayarnya. Sementara itu orang-orang sedang berkumpul. Baiklah, aku akan meninggalkan kerajaan Tiangshan sebentar ini.
sebentar lagi malam ini. Tapi demi menjawab antusias kalian, aku bisa menjawab 5 orang untuk menilai harta karun. Jangan berkelahi semuanya. Semuanya ditakdir sekarang. Sementara itu Zhang Xuan melihat-lihat beberapa barang fasias dibuat oleh 4 pengrajin kelas 1 dari Qinlin Selatan dan sudah retak, jadi ini bisa kepecah kapan saja. Itu sangat besar, tapi ternyata itu cuma sampah. Itu menunjukkan pengenalan mendetail tentang harta karun saat aku menyentuhnya. Anda akan pergi malam ini, tolong tinggal beberapa hari lagi Tuan. Ya, kenapa Anda buru-buru? Tidak ada urusan penting untuk dilakukan. Baiklah, aku akan memberi kalian 5 tempat lagi. Kalian tahu penilaian harta karun menghabiskan banyak energiku. Aku tidak dapat menangani ini lebih dari 10. Master, jika Anda dapat memilih hartaku yang akan kau pilih, aku akan bayar Anda, kata orang-orang itu. Aku belajar treasure bukan untuk uang, atau aku akan membantu kalian sebisaku. Baiklah, aku justru akan mencari harta karun dan menjualnya pada kalian untuk menghasilkan lebih banyak uang dengan cara itu. Maksudnya bagaimana? Aku bersedia menilai harta karun kalian. Untuk antusiasme yang sangat besar, kalian menyentuh hatiku. Benarkah? Anda benar Tuan. Kami seharusnya tidak ceroboh seperti itu. Karakter mulia Anda juga jauh di luar jangkauan kami. Anda satu-satunya orang yang kami kagumi, kata orang-orang di sana. Aku tidak bisa memastikan kalian mendapatkan harta karun. Sebaliknya, aku hanya dapat meningkatkan ulang. Kalian dapat meningkatkan harta karun kalian. Jika kalian tidak memiliki masalah dengan itu, aku akan memiliki salah satu dari kalian. Baiklah, pilih aku, pilih aku, pilih aku. Ya Allah, Allah yang di sana. Bagaimana dengan Allah, orang tua? Aku akan menggunakan sihir kuno untuk melihat mana yang tepat untukmu. Bagaimana? Kau bisa beli vas ini dari akhir dinasti Qi. Itu tak ternilai harganya. Bagaimana kamu mau membelinya? Yang ini, baiklah Master, aku percaya padamu. Aku akan membelinya. Akhir dari dinasti Qi? Omong kosong macam apa itu? Apa dia nipu? Kata si Zhang Xuan. Itu tanda penghargaanku, silahkan ambil. Terima kasih atas kebaikanmu. Pasti ada yang salah dengan Master Moyang yang ini. Lalu tiba-tiba saja dia masuk ke dalam perpustakaan ini. Tiba-tiba saja dia sudah mendapat buku. Jadi begitu ya. Dia tampak memiliki temperamen yang hebat. Kupikir dia ahli dalam menilai harta karun, tapi tak kusangka dia hanya menipu. Selain itu dia juga punya banyak komplotan. Ini seperti yang gua lalui di bumi tempat asalku dulu. Hanya satu tersisa tempat. Bagaimana? Lupakan saja, lebih baik aku pergi dari sini daripada terseret masalah. Bagaimana denganmu anak muda? Rupanya dia secara acak menunjuk Zhang Xuan. Hei, gue serius nih, berhentilah melihat-lihat. Kalau kau memang mau, aku punya sesuatu yang bagus untukmu. Kalau begitu, kau punya banyak pelanggan, kenapa kau memilihku? Master, terima kasih atas kebaikan Anda, tapi aku tidak butuh bantuan Anda. Kau tidak membutuh bantuanku? Sepertinya kau tidak tahu apa-apa tentang harta ya. Aku tidak tahan melihatmu menderita kerugian besar di usia muda. Jadi aku ingin membantumu. Baiklah, apa kau yakin tidak membutuhkan? Kau akan menyia-nyiakan kebaikanku. Sementara yang lain berbisik, dasar bocah, biar aku menggantikanmu. Bagaimana bisa dia menolak? Mastermu, apa yang salah dengannya? Dia terlihat aneh. Aku perhatikan dia, barusan dia menyentuh harta. Dia melihatnya. Apa dia ingin mencuri mereka? Ya, aku yakin. Sementara itu, ya aku yakin Tuan, tidak mudah bagi kaum muda untuk mendapatkan uang. Aku menginginkan apapun darimu. Aku akan membantumu demi kebaikanmu. Aku membantumu demi kebaikanmu. Aku hanya tidak ingin kau membuang-buang uang dan membeli barang rongsokan. Mastermu sangat baik. Yang lainnya pun berkata seperti itu. Ya, dan dia bisa mengatakan keaslian harta adalah idolaku. Mulai sekarang mastermu akan melihat salah satunya yang akan ku kagumi selamanya. Baik, aku tahu apa yang kupikirkan. Jangan katakan lagi. Lo tahu yang apa lo pikirin? Emangnya lo ini peramal apa? Ya, aku pasti tahu kau berpikir bahwa aku tidak akan bisa melindungi, bukan? Setelah aku membantumu mendapatkan harta, pasti khawatir harta itu akan membuatmu terbunuh. Betapa naifnya kau. Lalu, dasar sialan, bagaimana dia bisa berharap aku akan melindungiku? Itu sangat lucu. Kenapa dia memilih aku lagian? Aku memilih dia, tidak peduli harta apa yang kupilih untuknya. Tolong jangan memiliki ambisi berlebihan tentangnya. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar jika kalian melangkahiku. Master, kami tidak akan melakukan itu. Master, jangan khawatir, kita tidak akan melakukan itu padanya. Jangan sungkan. Tuh, mereka udah kubilangin kan, jika kau membeli sesuatu dariku, mereka tidak akan berani merebutnya.
Aku. Sementara itu Zhang Xuan pun berpikir, baiklah, permisi tagihannya. Baiklah master. Harganya 30.000 koin emas. Lalu dia pun diberi secara ditodong. Hahaha. Tetaplah rendah hati, jika kau mendapatkan untung, kau akan mendapatkan hal yang lebih baik. Kurasa ini adalah harta yang paling berharga hari ini. Diam. Zhang Xuan pun marah. Kau boleh menipu orang lain jika kau mau, itu bukan urusanku. Sudah kubilang aku tidak menginginkan itu. Kenapa kau malah memaksaku membelinya? Kau suka menipu banyak orang kan? Tapi jangan memaksa dong. Apa maksudnya memaksa? Apa maksudnya menipu? Orang lain pun berkata seperti itu. Apa maksudmu? Kau pasti salah paham, Tuan. Salah paham. Kau pasti tahu apa yang ku maksud. Beraninya lu. Aku bahkan bisa menilai harta lebih dari 30 tahun. Hei, beraninya dia menuduh master penipu. Iya, beraninya ya. Kenapa dia seperti itu? Jadi apresiasi selama 30 tahun hati nuraninya bersih. Tai lah, bacot, kata si Zhang Xuan. Omong kosong. Aku selalu bermurah hati jika dapat meminta maaf. Sekarang aku akan memaafkanmu sekarang juga. Mengatakan sebenar-benarnya untuk menentukan hal yang mudah. Minta pemilik kios untuk memoles harta karun yang mereka beli, semuanya akan menjadi lebih jelas. Aku tidak ingin buang waktu untuk menjelaskanmu. Memoles harta, apa maksudnya? Tapi semuanya sangat besar, butuh setidaknya setengah hari untuk memolesnya. Aku masih memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Aku tidak bisa menunggu selama itu. Emangnya kalau ini gue pikir gue pengangguran apa? Kau mungkin berpikir aku tidak bisa tinggal di sini karena aku takut ketahuan, tapi kuharap kau tidak bisa mencemarkan nama baik orang dengan beralasan seperti itu. Ingatlah itu. Katanya master mau penipu. Dia pasti tahu tentang penilaian harta. Biarkan dia memilih pasar untuknya. Itu benar jika aku bilang aku penipu. Kok mereka pasti akan memilih harta untukku. Aku akan berimu kesempatan. Kau dapat memilih harta kecil. Jika itu bisa meningkatkan nilainya, aku akan membiarkan kesalahpahamanmu ini berakhir begitu saja. Kau ingin aku menilai harta? Hehehe, tidak masalah. Akulah penilai harta terbaik di dunia ini karena aku punya jurus cheat, yaitu perpustakaan heavenly. Tapi bisakah aku memilih harta itu terlebih dahulu dan membayar setelah kau memolesnya? Bagaimana? Kau harus membelinya terlebih dahulu jika itu aturannya. Berharga dipoles, baiklah. Kalau begitu silahkan pilih saja satu jika itu tidak masalah. Benarkah? Aku akan bayarnya jika itu meningkatkan. Kau dapat memperoleh keuntungan, tapi jika itu hanya sampah, kau harus minta maaf padaku. Baiklah, kenapa kau tidak mengatakannya sejak awal, Tuan? Baiklah, aku akan memilih satu. Baiklah, aku pilih yang ini saja. Apa dia tidak punya malu? Beraninya dia menerima kebaikanku begitu saja. Aku sudah mendandainya sebelumnya. Andai aku punya cukup uang, tapi sekarang dialah yang minta aku untuk mencarikannya harta. Aku ditraktir. Hahaha. Baiklah, selesai. Aku yang ini. Poleslah di bawah hidung semua orang. Jangan coba-coba untuk memasukkannya. Kau dengar? Tapi lakukan apa yang dia mau, kata si tuanmu. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Hei, tunggu saja dan lihat. Semua akan berakhir dengan telur di wajahmu. Setelah semuanya, aku akan memolesnya dengan benar, tuanmu. Semuanya masalah ini akan selesai begitu saja. Hahaha. Semua tracer kecil ini adalah random stone. Tapi tiba-tiba saja saat dipoles itu malah menjadi batu kristal. Apa itu batu kristal? Itu salah satu bahan utama ghostly weapon, bukan? Itu tidak ternilai harganya dan langka loh. Bagaimana mungkin sebuah batu kristal di pinggir jalan begitu saja? Berapa harganya? Kurang lebih 100.000 koin emas. 100.000 koin emas. Benarkah aku mendapat keberuntungan? Hahaha. Kau hanya beruntung, itu tidak berarti apa-apa, kata si tuanmu. Tunggu, ada yang ingin kau tanyakan? Itu hanya memakan waktu beberapa menit. Apa itu? Tuan, ada apa? Jika aku tidak salah, treasuremu berharga yang kau beli itu seharga 80.000 koin emas, bukan? Dibuat oleh pengrajin kelas 1 dari Klin Selatan. Itu retak, itu bisa pecah kapan saja loh. Itu cuma sampah. Hei, benarkah? Kata si tuan. Kau bercanda bukan? Tapi master mau yang memilihkannya untukku. Kau tidak percaya? Tekan saja lehernya. Tekan lehernya. Lalu dia pun, jangan khawatir, jika itu adalah harta yang asli tidak akan rusak walaupun kau tekan lehernya. Tapi kalau itu sampah, itu pasti akan rusak. Lalu saat dia menekan lehernya, oke, dan brak, si vas itu pun hancur. Itu hanyalah sampah. Ada apa ini?
Kenapa itu bisa terjadi? Kalian seharusnya meminta mastermu untuk menjelaskannya kepada kalian, bukan aku. Jika aku tidak salah, pemilik kios datang bersamanya. Mereka menarik perhatian dengan penilaian harta. Kemudian mereka memilih harta untuk kalian. Kalian membelinya dengan harga tinggi dengan bodohnya. Hahaha. Itulah yang terjadi jika kalian ditipu. Apa itu benar, tuanmu? Yangmu itu benar, aku pernah mendengar nama itu. Yangmu adalah penipu yang dicari oleh keluarga kerajaan Li Jui. Penipu, jadi semua harta ini palsu. Meskipun itu harta sampah, itu tidak berarti apa-apa. Lalu dengprak, mereka itu hanya batu. Aku membeli batu seharga 60.000 koin emas. Semuanya palsu, mereka hanya sampah dan barang tidak berharga. Hei, ayolah, apa kau bercanda? Kita bisa mendiskusikan semua ini, kita bisa menyelesaikannya. Kenapa kau mendiskusikan semua ini saat kau menipu kami, bangsat? Lalu pun dia dihajar oleh masyarakat yang ada di sana, diarak, dibakar. Tidak seperti itu, hanya dihajar saja. Lalu Zhang pun pergi ke sebuah toko buku Huang. Baiklah, karena di toko buku mungkin ada beberapa buku tentang seni bela diri.